Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di channel Islam Center. Melakukan sholat 5 waktu tiap hari sebagai kewajiban yang tidak boleh ditinggal oleh umat Islam. Ini karena sholat sebagai ibadah pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saat hari kiamat kelak. Seperti Rasulullah SAW bersabda, sebenarnya pertama yang dihisab dari semua ibadah seseorang hamba pada hari kiamat nantinya ialah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka untunglah dia. Dan jika mana sholatnya hancur, benar-benar rugi menimpanya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Walaupun penting, tetapi ternyata masih ada orang yang menganggap sepele sholat dan bahkan tidak menjalankannya. Bahkan juga beberapa orang kemungkinan masih tetap melakukan sholat tetapi terpaksa karena menganggap sholat sebagai rutinitas. Beberapa hal beginilah yang membuat orang-orang yang rajin beribadah sholat tetapi dapat masuk neraka. Bahkan juga mereka dapat dengan gampangnya meninggalkan sholat. Lalu, golongan-golongan apakah yang rajin sholat namun tetap bisa masuk neraka? Berikut 5 golongan orang yang rajin sholat akan tetapi masuk neraka. Yang pertama adalah sholat tetapi senang bergunjing keburukan seseorang. Salah satunya yang dapat memasukkan orang ke dalam neraka ialah bergunjing membicarakan kejelekan orang lain. Hai orang-orang yang memiliki iman, hindarilah kebanyakan buruk sangka atau kecurigaan, karena beberapa dari buruk sangka itu ialah dosa. Dan jangan sampai mencari keburukan orang, dan jangan sampai menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Maka pastilah kamu merasa jijik padanya. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Maha menerima tobat lagi Maha pengasih. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Mudaththir ayat 41-48 yang artinya adalah, apa yang memasukkan kamu ke dalam sakor atau neraka? Mereka menjawab, kami dulu tidak tergolong orang-orang yang mengerjakan sholat, dan kami tidak juga memberikan makan orang miskin. Dan ialah kami membicarakan yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya. Dan ialah kami mendustakan hari pembalasan sampai datang kepada kami kematian. Maka tidak bermanfaat lagi untuk mereka syafaat dari orang-orang yang memberi syafaat. Quran Surat Al-Mudaththir ayat 42-48. Dalam ayat ini, salah satu pemicu orang masuk neraka ialah karena suka membicarakan keburukan orang lain. Orang yang mendirikan sholat tapi senang membicarakan kejelekan orang lain, maka orang itu akan dimasukkan ke dalam neraka sakor. 2. Sholat tetapi mengabaikan anak yatim. Iya, orang-orang yang sholat tetapi mengabaikan anak yatim ialah termasuk ke dalam orang-orang yang mendustakan agama. Ini sudah jelas diterangkan dalam Al-Quran Surat Al-Ma'un. Maka orang yang sholat tapi tidak mau membantu orang miskin, mengabaikan anak yatim, dan tidak membantu sesama ialah tergolong orang-orang yang celaka. Ini seperti yang diterangkan dalam Al-Quran dalam Quran Surat Al-Ma'un ayat 4-7 yang artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang-orang yang mendustakan agama dan hari pembalasan, selain mereka senang membentak anak yatim dan tidak ingin memberikan makan kepada orang miskin, mereka dihinggapi penyakit ria. Dari ayat itu bisa disimpulkan jika orang yang sholat tetapi mengabaikan anak yatim, maka mereka akan masuk ke dalam neraka. 3. Sholat tetapi percaya dengan dukun. Dukun diketahui ialah seseorang yang dapat mengerti persoalan gaib dan hal-hal yang tersembunyi. Dan orang-orang sholat tetapi percaya termasuk golongan akan masuk neraka. Percaya dengan dukun digolongkan sebagai orang-orang yang berdosa besar. Karena hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui segala sesuatu. Satu lagi, jika percaya pada dukun dan benda pusaka ialah perbuatan musyrik. Karena dukun ialah orang yang bersekutu dengan syaitan. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang mendatangi tukang ramal atau dukun, kemudian dia membenarkan apa yang dikatakannya itu, maka sebenarnya dia sudah ingkar terhadap apa yang sudah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW.
Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Di samping itu tertuang juga dalam hadis kisah Imam Muslim, orang yang percaya kepada dukun maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari. 4. Sholat tetapi minum minuman keras. Golongan yang akan masuk neraka walaupun rajin melakukan ibadah sholat ialah mereka yang minum minuman keras. Mereka menganggap sholat cuma rutinitas semata-mata sehingga tidak dibarengi dengan hati yang ikhlas. Minuman ialah semua jenis minuman yang memabukkan, dan minuman seperti ini benar-benar dilarang oleh agama Islam. Banyak orang yang sholat belum bisa terhindar dari minuman keras atau khamr. Khamr ialah barang haram yang jangan diminum oleh orang yang memeluk agama Islam. Rasulullah SAW menjelaskan jika tiap minuman keras ialah induk dari semua jenis kejahatan. Bahkan juga Rasulullah larang setiap muslim untuk mendekati khamr, apalagi meminumnya, baik banyak atau sedikit. 5. Sholat tetapi senang berdusta. Berdusta sebagai salah satu dosa besar dan diancam siksa yang pedih di akhirat kelak. Di zaman semacam ini, kebohongan nampaknya menjadi suatu kebiasaan di lapisan masyarakat. Dusta seolah-olah menjadi suatu hal yang wajar atau lumrah dalam masyarakat saat ini. Padahal bohong sebagai salah satu dosa besar dengan ancaman siksa pedih di akhirat kelak. Tetapi apabila lisannya senang berbohong, maka sholat dan ibadahnya akan sia-sia semata. Ini jelas sudah diterangkan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 105. Sesungguhnya yang mengada-ngadakan dusta hanya orang yang tidak memiliki iman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pendusta atau pembohong. Walau sebenarnya sekecil apapun itu sebuah kebohongan, tetapi dianggap sebagai dosa besar. Meskipun orang yang rajin sholat dan melaksanakan ibadah, dan jika golongan ini wafat pada kondisi belum bertaubat, maka ia akan ditempatkan ke dalam api neraka. Semoga dengan penjelasan di atas memberikan pencerahan bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.